Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak dan Ibu jemaah Masjid Al-Idrisi rahimahullah yang saat ini sedang berada di rumah, kerja dari rumah. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala, kita semua diberikan oleh Allah kesempatan untuk bertemu dengan bulan yang dimuliakan, bulan suci Ramadan. Dan hari ini kita sudah memasuki hari yang pertama di bulan Ramadan. Bapak dan Ibu yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui bahwa di bulan Ramadan ini kita diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim di surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Hakikat ketakwaan pada dasarnya adalah takwa itu predikat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang muttaqin itu adalah orang yang derajat tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan puasa Ramadan, Allah ingin menjadikan kita manusia yang memiliki derajat tertinggi di sisi Allah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan bekal kepada kita. Dan Allah berfirman, tajawadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian, dan bekal yang paling baik itu adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin jamaah rahimakumullah. Seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta nasihat kepada baginda Rasul dalam melaksanakan aktivitas sehari-harinya. Apa yang harus dilakukan agar dia itu menjadi orang yang bahagia, selamat di dunia dan di akhirat. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah di mana saja kalian berada. Artinya kita pun harus menjadi orang-orang yang senantiasa hamba yang bertakwa, melaksanakan kewajiban-kewajiban, meninggalkan perbuatan yang dilarang, untuk kehidupan yang lebih baik di dunia. Hadirin jamaah, apa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita bulan Ramadan ini? Ramadan datang bukan untuk membuat kita ini lesu, lemas, takut, bukan. Tapi Ramadan datang kepada kita agar kita itu lebih kuat, agar kita lebih semangat, agar kita lebih berani, agar kita ini banyak melakukan suatu amal-amal perbuatan yang baik. Itu Ramadan datang kepada kita. Kemudian dengan Ramadan inilah agar kita terrealisir ketakwaan yang sesungguhnya yang ada di dalam diri kita. Nah, oleh karena itu mari kita lihat indikator-indikator ketakwaan. Di dalam Al-Quranul Karim surat Al-Imran ayat 17, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-muwaffiqina wal-mustaghfirina bil ashar. As-sabirin, orang-orang yang sabar, was-sadiqin, orang-orang yang jujur, wal-qanitin, orang-orang yang taat disiplin, wal-muwaffiqin, orang-orang yang gemar berinfak, wal-mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala beristighfar. Nah, itulah indikator-indikator ketakwaan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Yang pertama, dengan puasa ini kita harus menjadi orang yang as-sabirin, orang yang sabar. Apalagi kalau kita lihat di tengah sekarang ini, kita diuji oleh Allah dengan adanya wabah corona.
Maka dengan wabah corona ini kita bersabar. Dengan musibah yang Allah turunkan, Allah berikan, kita harus bersabar. Karena kalau kita hubungkan dengan puasa, Rasulullah bersabda, as-saum nisfus sabar. Puasa itu separuhnya adalah kesabaran. Dan ternyata orang-orang yang sabarlah yang nanti akan beruntung dalam kehidupan. Maka kita juga bekerja dari rumah, kita harus sabar. Kita harus selalu ada di rumah, tidak boleh kemana-mana, juga harus sabar. Dan juga kita dalam berpuasa ini menahan lisan kita, menahan amarah kita, segala macam kita harus sabar. Kemudian yang kedua itu adalah wasadiqin, orang-orang yang jujur, orang-orang yang senantiasa beramanah. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan agar kita menjadi orang-orang yang jujur. Artinya perbuatan-perbuatan yang tidak baik, yang tidak jujur, berhentilah kita. Dan Allah menginginkan agar kita bersatu dengan orang-orang yang jujur. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ma'as-shadiqin. Hei orang-orang yang beriman, beradalah kamu dengan orang-orang yang jujur. Dan jujur itu insya Allah akan membawa kita kepada ketenangan. Ketenangan akan membawa kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Inna sidqa yahdi ilal bir wa innal bir yahdi ilal jannah. Begitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga adalah wal qanitin. Qanit ini adalah orang yang taat, orang yang disiplin. Maka kita pun di Ramadan ini dan selanjutnya kita harus menjadi orang yang disiplin, orang yang taat. Taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Taat kita terhadap aturan-aturan yang diturunkan oleh pemerintah kita. Ada penjagaan jarak. Di saat ini kita harus taat. Termasuk juga kita harus dianjurkan bekerja dari rumah, juga kita harus taat. Semuanya kita harus menjadi orang yang qanitin, orang yang taat, orang yang disiplin dalam berbagai hal. Disiplin dalam ibadah, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam berbagai hal harus kita lakukan. Kemudian yang berikutnya adalah wal munfiqin, orang-orang yang senantiasa gemar berinfak, gemar bersedekah. Nah, saatnya inilah di bulan Ramadan inilah saatnya kita diminta, saatnya kita sangat dianjurkan untuk memberikan apa yang kita miliki buat membantu saudara-saudara kita. Gemar berinfak, gemar bersedekah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan di dalam satu hadisnya, "Ma naqasat shadaqatun min malin." Kata Rasul, tidak akan berkurang orang itu hartanya karena sedekah. Bahkan sebaliknya, orang yang sering bersedekah akan bertambah rezekinya. Subhanallah. Maka silahkan terbuka amal bagi kita untuk bersedekah, untuk membantu saudara-saudara kita, untuk membantu kegiatan Ramadan. Silahkan bersedekahlah. Insya Allah Allah akan menambahnya. Kemudian yang berikutnya adalah wal mustaghfirina bil ashar. Kita harus beristighfar, harus mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah keistimewaannya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang melaksanakan puasa Ramadan dengan iman dan karena Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Subhanallah. Masyaallah muslimin jamaah Masjid Al-Idrisi rahimakumullah, demikianlah yang saya sampaikan untuk nasihat yang berhubungan dengan Ramadan ini. Selanjutnya jamaah rahimakumullah, saya akan menyampaikan beberapa hal yang berhubungan dengan kegiatan di Masjid Al-Idrisi di bulan Ramadan ini. Jamaah rahimakumullah, sekalipun kita berada di rumah, juga kita berada dalam kondisi mendapatkan ujian corona, tetapi ada jalan kita untuk memakmurkan masjid-masjid kita, Masjid Al-Idrisi ini. Ya, ini insya Allah kita akan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi umat, bagi karyawan, akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kegiatan berupa kajian yang berhubungan dengan pendidikan Ramadan.
kami akan melaksanakan kultum Ramadan Senin, Selasa, Jumat, Sabtu kira-kira jam 12.30 setiap hari secara dengan video begitu yang antara 5-7 menit, akan diisi oleh para ustadz-ustadz baik dari internal, dari BIG ataupun juga dari luar ya. Kemudian kita juga akan mengadakan kajian online ya. Kajian online ini secara khusus pada hari Kamis ya. Ustadz-ustadz yang biasa mengisi di kita, insya Allah kita akan lanjutkan. Kemudian juga ada kajian khusus, misalnya kajian yang berhubungan dengan fikih puasa akan kita lakukan juga. Dan juga kita akan melakukan kegiatan-kegiatan sosialnya ya. Dulu kita melakukan bantuan kepada para duafa, kepada para yatim, insya Allah tahun ini pun akan kita lakukan ya. Kemudian juga yang berhubungan dengan kajian muslimahnya, insya Allah kita akan melakukannya, nanti akan dikelola oleh para ibu-ibu dan juga para remaja yang ada di BIG. Dan juga akan kita lakukan sanlat virtual, jadi sanlat secara jarak jauh ya, para pesertanya di rumah. Nah ini sudah kita persiapkan. Nah, beberapa hal yang sudah persiapkan oleh kita, mudah-mudahan ini akan menjadi amalan-amalan kita. Dan bagi bapak-bapak dan ibu-ibu, kami harapkan bisa membantunya, baik membantu untuk kegiatan secara langsung ataupun juga membantu untuk pendanaannya. Mudah-mudahan ini akan menjadi amal soleh bagi kita semua. Demikian akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.